Satu anak pun yang menjadi korban keracunan harus dianggap serius, karena martabat manusia tidak bisa direduksi menjadi angka statistik. Penderitaan seorang anak keracunan, muntah, bahkan dirawat di rumah sakit, punya bobot moral yang tidak bisa dikecilkan. Ketika program negara diluncurkan, wajar bila publik berharap ada perubahan besar. Begitu juga dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Dari segi ide, program ini tampak menjanjikan. Anak-anak sekolah di seluruh Indonesia mendapat asupan gizi tanpa biaya, tentu langsung dari pemerintah. Presiden Prabowo bahkan menyebut bahwa program ini adalah sebuah keberhasilan besar, dengan tingkat sukses mencapai 99,99%. Klaim ini didasarkan pada perbandingan dari lebih dari 3 juta penerima manfaat, hanya sekitar 200 anak yang mengalami keracunan. Dan pada kenyataannya, hingga sekarang korban terus bertambah, bahkan mencapai 5.000 lebih, dan ini bisa saja terus bertambah. Pernyataan Prabowo tadi tentu mengundang rasa ingin tahu sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah benar sebuah program bisa dinilai berhasil hanya karena angka kegagalannya kecil? Apakah 200 anak yang sakit bisa dianggap sekadar efek samping dari keberhasilan besar? Disinilah filsafat moral dan politik membantu kita untuk menilai secara lebih dalam. Kita mulai dengan utilitarianisme. Teori ini dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Intinya sederhana, tindakan yang baik adalah tindakan yang membawa kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Jika kita gunakan logika utilitarian, klaim Prabowo bisa dipahami, lebih dari 3 juta anak mendapat manfaat gizi, hanya sebagian kecil yang berdampak. Secara hitung-hitungan, manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Dalam bingkai ini, pemerintah bisa merasa legitim untuk menyebut program ini berhasil. Tapi Mill juga memberikan catatan penting. Ia menekankan bahwa kualitas kebahagiaan juga harus diperhitungkan, bukan hanya kuantitas. Jika kebahagiaan jutaan anak dihasilkan dengan mengorbankan penderitaan serius segelintir anak, maka kita tidak bisa begitu saja mengabaikan mereka. Penderitaan seorang anak keracunan, muntah, bahkan dirawat di rumah sakit, punya bobot moral yang tidak bisa dikecilkan. Utilitarianisme yang matang mengajarkan bahwa kalkulasi manfaat tidak boleh menghapus empati pada minoritas yang dirugikan. Selanjutnya dari Aristoteles. Dalam etika kebajikan, Aristoteles, inti dari tindakan moral bukanlah angka atau konsekuensi, melainkan karakter dan kebiasaan baik yang ditanamkan. Aristoteles menyebutnya dengan arete, yaitu kebajikan yang membuat manusia menjalani hidup dengan baik sesuai tujuannya. Jika diterapkan pada kasus MBG, pertanyaannya bukan sekadar berapa persen yang berhasil, melainkan apakah penyelenggara program menunjukkan kebajikan seperti kehati-hatian, kejujuran, dan tanggung jawab. Kebajikan kehati-hatian yang oleh Aristoteles disebut sebagai phronesis, berarti mengambil keputusan dengan mempertimbangkan resiko dan kebaikan jangka panjang. Apabila program ini dikebut dengan target masif tanpa pengawasan matang lalu berujung pada keracunan anak-anak, maka kebajikan dan kehati-hatian itu bisa dipertanyakan. Sekarang kita lihat dari perspektif Immanuel Kant. Kant menekankan etika kewajiban atau yang dikenal dengan deontologi. Intinya, tindakan moral dinilai bukan dari akibatnya, melainkan dari apakah ia menghormati martabat manusia dan sesuai dengan kewajiban moral universal. Kant terkenal dengan ajarannya tentang imperatif kategoris. Salah satunya berbunyi, perlakukanlah manusia selalu sebagai tujuan, bukan semata sebagai alat. Dalam konteks MBG, ini berarti anak-anak yang menjadi penerima program tidak boleh diperlakukan sebagai alat untuk mencapai klaim keberhasilan politik. Satu anak pun yang menjadi korban keracunan harus dianggap serius, karena martabat manusia tidak bisa direduksi menjadi angka statistik. Dari kacamata Kantian, klaim 99,99% sukses tidak menghapus kewajiban moral negara untuk menjamin keselamatan mutlak setiap penerima program. Sekarang, kita pertimbangkan dengan John Rawls, filsuf politik modern yang terkenal dengan landasan keadilan sebagai fairness. Rawls meminta kita membayangkan veil of ignorance atau tabir ketidaktahuan. Bayangkan kita tidak tahu posisi kita dalam masyarakat. Apakah kita anak yang sehat, anak yang keracunan, atau orang tua yang cemas?
Dalam kondisi itu, aturan yang adil adalah aturan yang tetap melindungi mereka yang paling rentan. Jika kita terapkan prinsip Rawls, maka keberhasilan program tidak boleh hanya dilihat dari mayoritas yang aman, tetapi juga dari seberapa jauh negara melindungi minoritas yang paling rentan. Anak-anak yang keracunan adalah kelompok rentan yang haknya tidak boleh dikesampingkan demi statistik besar. Dengan kerangka 4 filsuf besar ini, kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh. Aristoteles mengingatkan tentang kebajikan, kehati-hatian. Kant menekankan kewajiban menghormati martabat setiap anak. Mill mengajarkan keseimbangan antara manfaat besar dan penderitaan kecil. Dan Rawls menyoroti keadilan bagi yang paling rentan. Semua teori ini memberi kita alat untuk menguji apakah klaim Prabowo sekadar angka atau benar-benar pantas disebut keberhasilan moral. Sekarang mari kita refleksikan. Jika kita berdiri di hadapan publik dengan menyebut bahwa hanya 0,01% anak yang terdampak, apakah itu cukup untuk membungkam rasa sakit mereka? Apakah angka bisa menghapus kewajiban moral? Bukankah kepemimpinan sejati adalah keberanian untuk mengakui bahwa ada masalah serius meski jumlahnya kecil? Aristoteles akan bilang pemimpin harus berani jujur dan bijak. Kemudian Kant akan bilang satu anak pun tidak boleh dikorbankan. Mill, penderitaan minoritas tetap punya bobot moral. Rawls akan berkata, keadilan mengharuskan kita melindungi yang paling rentan. Maka evaluasi filosofis dan etis atas pernyataan ini membawa kita pada kesimpulan sederhana tapi cukup dalam. Keberhasilan dari sebuah program publik bukan hanya ketika mayoritas merasa puas, melainkan setiap individu tanpa terkecuali mendapat perlindungan penuh atas hak dasarnya. Anak-anak bukan angka, mereka adalah tujuan dari kebijakan itu sendiri. Dan kepemimpinan yang bermoral adalah kepemimpinan yang berani berdiri di antara angka-angka besar untuk mendengar suara kecil yang menderita. Pada akhirnya, program makan bergizi gratis yang diklaim sebagai keberhasilan oleh Presiden Prabowo perlu dievaluasi secara lebih mendalam dengan menggunakan kerangka filosofis. Angka keberhasilan tidak boleh menutupi fakta bahwa ada anak-anak yang menjadi korban. Filsafat dengan teori keadilan sebagai fairness mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang bermoral adalah keberanian untuk mengakui masalah, melindungi yang rentan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.